denting peralatan makan perak beradu dengan porselen mahal adalah satu-satunya suara yang berani memecah kesunyian yang canggung. Kirana memutar-mutar gelas anggur merah di jemarinya, mengamati cairan rubi itu menari di bawah cahaya temaram kandil. Di seberangnya Bima, pria yang dijodohkan dengannya malam itu, menyeka sudut bibirnya dengan serbet linen. Dia tampan, dengan cara yang klasik dan membosankan, seperti patung museum yang dikagumi semua orang, tetapi tidak ada yang benar-benar merasakan koneksi. Jika Anda menyukai cerita menarik seperti ini, berlangganan saluran kami. Ini sangat membantu pekerjaan kami. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana Anda menonton kami. Jadi pertumbuhan kuartal terakhir adalah 12%, benar? Tanyanya, kembali ke topik yang telah mendominasi percakapan selama 2 jam terakhir. Margin yang mengesankan, mengingat ketidakstabilan pasar. Strategi ekspansi Anda ke pasar Asia, harus saya akui adalah langkah yang jenius. Kirana memaksakan senyum. Kami memiliki tim yang sangat kompeten. Tentu. Dia mengangguk. Matanya berbinar dengan minat yang bukan tertuju padanya, tetapi pada kerajaan bisnis yang diwakilinya. Tapi visi kepemimpinan semua berasal dari Anda. Saya membayangkan betapa repotnya mengelola semua itu. Dan mobil, saya lihat Anda punya model listrik Jerman terbaru. Akselerasinya benar-benar secepat yang orang bilang. Hati Kirana semakin mencelos. Ya, selalu seperti ini. Angka keuntungan aset. Dia merasa bukan seperti seorang wanita yang sedang berkencan, melainkan seperti aset potensial yang sedang dinilai. Sebuah barang mewah yang datang dengan bonus konglomerat kosmetik. Teman yang mengatur kencan ini bersumpah bahwa Bima berbeda, seorang pria yang sensitif dan berbudaya, tetapi kepekaannya tampaknya terbatas pada fluktuasi saham di bursa. Tidak ada yang pernah bertanya tentang buku yang sedang dibacanya, atau apakah dia tidur nyenyak, atau bagaimana perasaannya Kirana. Wanita di balik sang CEO. Dia mengakhiri makan malam dengan alasan sopan dan melarikan diri ke malam yang dingin. Di dalam mobilnya kesunyian terasa melegakan. Lampu-lampu kota berlalu seperti noda warna-warni di balik jendela. Pemandangan semarak yang kontras dengan kehampaan yang dia rasakan di dalam. Rumah besar tempat dia tinggal menyambutnya dengan kemegahan yang dingin dan impersonal. Lampu-lampu menyala di ruang keluarga. Pertanda bahwa orang tuanya, Prabowo dan Riani, sedang menunggunya. Bukan karena khawatir dia tahu, tetapi karena ada kesempatan. Saat masuk, dia menemukan mereka persis seperti yang dia bayangkan. Riani sedang membolak-balik majalah mode kelas atas, sementara Prabowo mengagumi jam tangan mewah yang berat yang dia pinjam dari koleksi Kirana. Mereka hampir tidak mengangkat pandangan. "Selamat malam," kata Kirana, suaranya lelah. Kirana sayang, seru Riani, seolah baru menyadari kehadirannya. "Sudah pulang? Bagaimana dengan Bima? Dia dari keluarga yang sangat baik, tahu? Ayahnya punya investasi real estate di sepanjang pesisir pantai." "Itu informatif," jawab Kirana, melempar tasnya ke kursi. Prabowo berdiri, senyum licin di bibirnya. "Berbicara tentang investasi, nak. Sistem audio baru untuk mobil mewah ayah itu edisi terbatas, barang kolektor sejati. Ayah pikir, dan ibu sedang berpikir," Sela Riani menutup majalah dengan bunyi klik, "bahwa Dr. Wijaya punya teknik filler wajah baru. Membuat 10 tahun lebih muda," katanya. "Bukan operasi plastik, lebih seperti perbaikan kecil perawatan." Kirana merasakan denyutan nyeri yang familiar di pelipisnya. Ini adalah tsunami kedangkalan dan kepentingan. Dia memandangi mereka, ayah dan ibunya. Dua orang yang seharusnya menjadi pelabuhan aman, tetapi malah menjadi kreditor emosional dan finansial terbesarnya. "Tidak," katanya. Kata itu keluar lebih tegas dari yang dia maksudkan. "Cukup. Aku tidak akan memberi uang untuk sistem audio atau untuk filler. Aku sudah memberi cukup bulan ini." Keheningan yang menyusul terasa berat. Riani menatapnya tersinggung. "Tapi sayang, itu hanya..." Aku bilang tidak. Suara Kirana menggema di ruangan itu. "Apa kalian tidak sadar? Aku baru saja kembali dari kencan bencana lainnya. Aku lelah. Dan hal pertama yang kalian lakukan adalah memberiku daftar belanjaan. Aku ini putri kalian atau mesin ATM?" Orang tuanya mundur, memasang ekspresi pura-pura khawatir. "Oh sayang, maafkan kami," kata Prabowo mencoba nada kebapakan. "Kami tidak tahu kencannya buruk. Apa yang terjadi?" "Yang terjadi adalah apa yang selalu terjadi." Luapnya sakit kepalanya semakin menjadi. Dia menginterogasiku selama 2 jam tentang keuanganku. "Itu bencana, satu lagi kegagalan.
Riani mendekat dan menyentuh lengannya. "Jangan bilang begitu, nak. Kamu masih muda, cantik. Baru berusia 30 tahun. Pria yang tepat akan muncul. Kami akan menemukan pasangan yang sempurna untukmu." Sejenak, Kirana merasakan secercah kehangatan dalam kata-kata ibunya. Itu adalah momen sesaat. "Ngomong-ngomong," lanjut Riani menurunkan suaranya, "kalau bukan filler, mungkin sedikit botox saja. Tuh akan jauh lebih murah." Kirana menjauh, kekecewaan menghapus sisa harapan terakhirnya. "Aku mau ke kamarku." Keesokan harinya sakit kepala itu membawanya ke ruang praktik dokter. Sang dokter, seorang pria paruh baya dengan tatapan penuh pengertian, mendengarkannya dengan sabar. "Kirana," katanya di akhir, "tubuh Anda mengirimkan sinyal yang jelas. Ini adalah stres yang menumpuk, tekanan darah Anda tinggi, otot Anda tegang. Anda hidup untuk pekerjaan dan untuk ekspektasi orang lain. Kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu yang tidak melibatkan keuntungan atau kewajiban? Sesuatu hanya untuk Anda?" Pertanyaan itu mengejutkannya. Dia tidak tahu jawabannya. "Cari hobi," sarannya. "Sesuatu yang menghubungkan Anda dengan alam, dengan kreativitas. Berkebun, melukis, apa saja. Dan pertimbangkan untuk terapi. Anda butuh ruang aman untuk menjadi diri sendiri." Kirana pulang ke rumah dengan kata-kata dokter terngiang di benaknya. Saat melintasi halaman luas propertinya, pandangannya jatuh ke taman. Apa yang dulu menjadi kebanggaan, dengan petak-petak bunga berwarna-warni dan semak-semak yang dipangkas sempurna, kini tampak sedih dan terabaikan. Mawar-mawar layu gulma berebut tempat. Itu adalah cerminan sempurna dari apa yang dia rasakan di dalam. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya pada seorang staf yang lewat. "Tukang kebunnya berhenti minggu lalu, Nyonya. Katanya dapat tawaran lebih baik." Pada saat itu, Bibi Inah, juru masak paruh baya yang telah bekerja di rumah itu selama bertahun-tahun, mendekat. "Maaf menyela, tapi saya dengar percakapannya. Kalau Nyonya cari tukang kebun baru, keponakan saya sedang cari kerja. Dia sangat pandai merawat tanaman. Pernah bekerja di beberapa properti besar." Kirana ragu. Ide mempekerjakan seseorang yang direkomendasikan oleh staf tidak biasa. Tetapi sesuatu dalam nada tulus Bibi Inah membuatnya setuju. Suruh dia datang besok pagi untuk wawancara. Keesokan paginya, Kirana sedang berada di kantor rumahnya meninjau kontrak ketika Bibi Inah mengetuk pintu. "Keponakan saya sudah di sini, Nyonya." Kirana mendongak dan jantungnya berdebar tak terduga. Pria yang masuk bukanlah yang dia harapkan. Harus begitu Bibi Inah memperkenalkannya. Tinggi, dengan bahu lebar yang mengisi kemeja kerja sederhananya. Matanya coklat tua, hangat dan penuh perhatian. Ada tanah di bawah kukunya, dan ketenangan dalam dirinya yang hampir nyata, seolah dia membawa kedamaian taman itu bersamanya. "Selamat pagi," kata Kirana mengulurkan tangan. Yang mengejutkan, Agus tidak merespon secara lisan. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Dan dengan gerakan yang anggun dan tepat, tangannya mulai bergerak dalam bahasa yang tidak langsung dipahami Kirana. Bibi Inah menengahi dengan lembut. "Keponakan saya tunarungu, Nyonya. Dia bilang selamat pagi dan terima kasih atas kesempatannya." Kirana merasakan pipinya memerah, baik karena terkejut maupun karena rasa malu yang aneh karena tidak bisa berkomunikasi langsung. "Oh maaf saya tidak tahu." Agus tersenyum, senyum ramah yang seakan mengatakan dia sudah terbiasa dengan reaksi ini. Bibi Inah menerjemahkan saat dia memberi isyarat. Dia bilang tidak apa-apa, dan dia bisa berkomunikasi lewat tulisan juga jika Nyonya lebih suka. Selama wawancara, yang berlangsung melalui Bibi Inah dan buku catatan kecil yang dibawa Agus, Kirana menemukan bahwa dia pernah belajar botani, pernah bekerja di kebun raya dan properti di seluruh provinsi, dan memiliki hasrat sejati pada apa yang dilakukannya. Ketika Kirana membawanya melihat taman yang terabaikan, wajahnya bersinar. Tangannya dengan lembut menyentuh mawar yang layu, memeriksa tanah, menilai cahaya. Dia membuat catatan cepat, dan kemudian menulis di buku catatan, "Saya bisa membuatnya mekar lagi. Beri saya waktu 1 bulan." Ada sesuatu dalam kepercayaan dirinya yang hening, dalam cara dia memandang tanaman, seolah-olah mereka adalah teman lama yang butuh perawatan, yang menyentuh Kirana dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. "Anda diterima bekerja." Dalam minggu-minggu berikutnya, Kirana mengamati, terpesona saat Agus mengubah taman. Dia bekerja dari jam 6 pagi sampai sore hari, bergerak dengan efisiensi yang tenang.
Tidak ada musik keras, tidak ada obrolan basa-basi dengan staf lain. Hanya suara angin di dedaunan, kicau burung, dan bunyi lembut alat-alat di tanah. Kirana mulai mencari-cari alasan untuk berada di taman. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu memeriksa kemajuan, mengawasi pekerjaan, tetapi kenyataannya adalah kehadiran Agus menenangkan. Dia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Ketika melihatnya, dia tersenyum, mengangguk, dan kembali bekerja. Itu menyegarkan sebuah koneksi manusia tanpa pamrih. Suatu hari, saat Agus sedang menanam bibit lavender baru, Kirana mendekat dengan 2 botol air dingin. Dia menawarkannya satu. Agus menerimanya dengan anggukan terima kasih. Mereka berdiri di sana, berdampingan dalam keheningan yang nyaman, mengamati kupu-kupu menari di atas bunga-bunga yang baru ditanam. Kirana merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, keinginan untuk terhubung secara nyata. Malam itu, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri, mencari di internet kursus Bisindo bahasa isyarat Indonesia. Jika dia akan membiarkan Agus bekerja di propertinya, dan jika kehadirannya membawa begitu banyak kedamaian, maka dia ingin bisa berbicara dengannya secara langsung. Dia mulai dengan video online, berlatih di depan cermin di kamar. Tangan yang begitu terbiasa menandatangani kontrak dan mengetik email, kini berjuang membentuk isyarat sederhana. Halo, terima kasih, apa kabar, sama-sama. Itu memalukan sekaligus membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia menjadi pemula dalam sesuatu, rentan dan canggung. 2 minggu kemudian, saat Agus sedang memangkas mawar, Kirana mendekat, jantungnya berdebar kencang. Dia menunggu Agus menatapnya, dan kemudian dengan tangan gemetar dia memberi isyarat selamat pagi. Itu canggung, mungkin salah tapi dia mencoba. Ekspresi Agus adalah keterkejutan murni, diikuti oleh sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai kegembiraan. Matanya berbinar, dan dia menjawab perlahan, melebih-lebihkan gerakan agar Kirana bisa mengikuti. Selamat pagi, Kirana. Apa kabar? Dia tertawa, tawa tulus yang sepertinya datang dari tempat yang sudah lama terlupakan. Baik, jawabnya dalam isyarat. Meskipun dia tidak yakin apakah dia melakukannya dengan benar. Kamu guru, maka dimulailah rutinitas baru. Setiap hari Kirana berlatih Bisindo. Agus menyadari usahanya, mulai mengajarinya saat istirahat, dengan lembut mengoreksi isyaratnya, mengajarinya kata-kata baru. Berkebun, matahari, tanah, bunga, senang, sedih, terima kasih, tolong. Setiap kata baru adalah pintu yang terbuka, setiap percakapan adalah bata yang diletakkan di jembatan antara 2 dunia. Kirana mendapati dirinya sangat menantikan saat-saat di taman. Bukan hanya karena keindahan bunga-bunga yang kembali mekar, tetapi karena kebersamaan yang hening dan lembut dengan Agus. Dia memiliki cara mendengarkannya, bahkan tanpa kata-kata, yang membuatnya merasa benar-benar dilihat. Ketika dia memberi isyarat tentang hari yang berat di tempat kerja, Agus hanya mengangguk dengan empati, dan kemudian membawanya untuk melihat bunga baru yang telah mekar, seolah berkata, lihat, hidup terus berjalan. Hal-hal indah masih terjadi. Orang tuanya tentu saja memperhatikan. Riani adalah yang pertama berkomentar. Suatu sore, ketika melihat Kirana tertawa di taman sementara Agus mengajarinya isyarat untuk kupu-kupu. Kirana, sayang, kamu menghabiskan terlalu banyak waktu dengan tukang kebun. Orang-orang akan mulai bicara. Kirana yang sedang dalam suasana hati yang baik hanya tersenyum. Biarkan mereka bicara, Bu. Aku sedang belajar bahasa baru. Tapi sayang, desak Riani mengerutkan hidung, dia itu tukang kebun, dan dia tunarunggu. Kamu harus fokus mencari suami yang pantas, seseorang yang selevel denganmu. Kirana merasakan kejengkelan tumbuh, tapi dia menarik napas dalam-dalam. Agus adalah pegawaiku dan temanku, dan pantas, Bu, tidak diukur dari nama keluarga atau rekening bank. Riani mundur, tapi matanya menyipit. Kamu selalu keras kepala, Kirana. Ibu harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kenyataannya adalah Kirana tidak yakin. Yang dia tahu adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia bahagia. Sakit kepalanya berkurang, tidurnya membaik. Dia mulai bangun dengan semangat. Bukan karena pertemuan bisnis, tetapi karena kemungkinan mempelajari isyarat baru, melihat senyum Agus ketika dia berhasil mengucapkan kalimat yang rumit. Pada fase kepuasan yang rapuh, inilah orang tuanya melakukan langkah terakhir mereka. Suatu malam mereka memanggilnya ke ruang keluarga.
dengan urgensi yang tidak biasa. Kirana, kata Prabowo, wajahnya serius, kami menemukan seseorang yang benar-benar istimewa. Kami ingin kamu bertemu dengannya. Aku tidak tertarik, jawab Kirana. Lelah hanya memikirkan makan malam paksa lainnya. Kita sudah melalui ini puluhan kali. Yang ini berbeda, desa Kriani, kegembiraan aneh dalam suaranya. Rama Wijaya. Dia berasal dari salah satu keluarga tertua di Jakarta. Tapi ini bukan hanya tentang silsilah, sayang. Dia lulusan sastra dari Sorbonne. Berbudaya, sering bepergian, dan Kirana, dia tidak butuh uangmu. Keluarganya punya properti sendiri, investasi sendiri. Dia mencari pendamping, bukan rekening bank. Kirana ragu. Deskripsinya menggoda, sangat berbeda dari yang lain. Dan kalian kenal dia secara pribadi. Kami bertemu dengannya melalui teman-teman, kata Prabowo. Dia akan makan malam di sini besok malam. Hanya satu makan malam, Kirana. Jika kamu tidak suka, kami tidak akan pernah memaksa lagi. Janji. Ada sesuatu dalam nada bicara mereka, desakan yang terasa berbeda. Kirana menghela napas. Satu makan malam, hanya satu. Tapi ini terakhir kalinya. Malam berikutnya, Kirana berdandan dengan keengganan yang mendekati sikap apatis. Tapi ketika dia menuruni tangga dan melihat Rama Wijaya untuk pertama kalinya, jantungnya sedikit tersentak. Dia sangat tampan, tetapi dengan cara yang berbeda. Dia tidak memiliki ketampanan dingin dan penuh perhitungan seperti pelamar lainnya. Matanya hijau tajam, rambutnya yang gelap jatuh sedikit acak-acakan. Dan ketika dia tersenyum, itu adalah senyuman yang mencapai matanya, hangat dan tulus, Kirana katanya, meraih tangannya dan menciumnya ringan. Senang bertemu denganmu. Orang tuamu sangat memujimu sehingga aku takut kenyataannya tidak sesuai. Tapi aku lihat mereka terlalu rendah hati. Pipi Kirana merona, sesuatu yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Senang bertemu denganmu juga. Makan malam itu adalah sebuah pencerahan. Rama tidak berbicara tentang bisnis, pasar, atau investasi. Sebaliknya, dia berbicara tentang seni, sastra, filsafat. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun bepergian di Eropa, mengunjungi museum, belajar sejarah. Dia bertanya tentang buku favorit Kirana, tentang hasratnya di luar pekerjaan, tentang mimpinya. Dia mendengarkannya, benar-benar mendengarkan, mengajukan pertanyaan lanjutan, tertarik pada jawabannya. Anda pernah membaca Pramoedia Ananta Toer? Tanyanya, matanya berbinar. Bumi manusia mengubah saya. Cara dia menjelajahi eksistensi, konfrontasi dengan kekosongan, itu menyakitkan sekaligus indah. Kirana merasakan jantungnya berdebar kencang. Aku suka Pramoedia. Gadis pantai membuat saya menangis berhari-hari. Ada sesuatu tentang cara dia menangkap rasa sakit karena tidak terlihat. Rama mencondongkan tubuh ke depan, terpesona. Tepat sekali. Ini tentang dilihat, tentang benar-benar ada di mata orang lain. Anda memahaminya dengan sempurna. Percakapan mengalir seperti anggur, alami dan memabukkan. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa sedang berbicara dengan seseorang yang setara, seseorang yang melihat melampaui uang, melampaui fasad. Ketika makan malam berakhir, Rama tidak langsung pergi. Mereka berjalan bersama di taman di bawah sinar bulan. Kirana memperhatikan bagaimana Agus telah mengubah tempat itu. Bunga-bunga menebarkan aroma di udara malam. Taman Anda luar biasa, komentar Rama. Ada cinta di sini. Siapa yang merawatnya? Tukang kebun saya, Agus. Dia luar biasa, jawab Kirana. Anda sepertinya sangat menyukainya. Kirana mengangguk. Dia mengajari saya bahwa keheningan bisa lebih fasih daripada 1000 kata. Rama menatapnya dengan intensitas yang membuatnya merona lagi. Anda mempesona, Kirana. Berbeda dari wanita manapun yang pernah saya temui. Saya ingin sekali bertemu Anda lagi. Jika Anda mengizinkan, Kirana mendapati dirinya berkata ya sebelum dia bisa berpikir 2 kali. Dalam minggu-minggu berikutnya, Rama menjadi kehadiran yang konstan. Dia membawanya ke pameran seni, ke konser, ke makan malam di restoran kecil tersembunyi, di mana makanan adalah tentang rasa dan bukan tentang kemewahan. Dia penuh perhatian tanpa mencekik, tertarik tanpa mengganggu. Dia membawa bunga, tapi bukan mawar mahal. Dia membawa bunga aster ladang karena katanya itu mengingatkannya pada kesederhanaan tulus Kirana. Kirana mendapati dirinya jatuh hati. Itu menakutkan sekaligus menggairahkan. Untuk pertama kalinya, dia bisa membayangkan masa depan dengan seseorang, kemitraan sejati. Orang tuanya berseri-seri, nyaris berpesta, dan itu
Untuk alasan tertentu, seharusnya menjadi tanda bahaya. Tetapi Kirana begitu terlibat dalam pusaran emosi sehingga dia mengabaikannya. Aguslah yang pertama kali menanamkan benih keraguan. Suatu hari setelah Rama pergi dari makan siang di rumah besar, Agus mendekati Kirana. Saat dia sedang menyiram anggrek, dia memberi isyarat perlahan, matanya serius. Hati-hati. Kirana mengerutkan kening. Hati-hati dengan apa? Agus ragu lalu memberi isyarat. Pria tampan, kata-kata indah, tapi mata tidak cocok. Mata dingin saat kamu tidak lihat. Kirana merasakan sengatan jengkel yang defensif. Agus, kamu tidak kenal dia. Rama berbeda. Agus hanya mengangguk, tapi ada kesedihan di wajahnya, seolah dia ingin mengatakan lebih banyak tapi tidak bisa. Kirana mencoba mengabaikannya, tapi kata-kata itu tetap bersamanya, seperti serpihan di bawah kulit. Dia mulai mengamati Rama lebih dekat. Ketika Rama mengira Kirana tidak sedang melihat, ada sesuatu dalam ekspresinya. Topeng yang tergelincir sepersekian detik mengungkapkan sesuatu yang penuh perhitungan di baliknya. Tapi kemudian dia tersenyum, mengatakan sesuatu yang manis, dan keraguan itu hilang seperti asap. 2 bulan kemudian, saat makan malam yang sangat romantis di sebuah restoran dengan pemandangan teluk, Rama memegang tangan Kirana di seberang meja. Mata hijaunya berkilauan di bawah cahaya lilin. Kirana, mulainya suaranya rendah dan syarat emosi. Aku tidak menyangka ini. Aku tidak menyangka akan menemukanmu. Kamu membuatku percaya lagi pada sesuatu yang kupikir telah hilang. Kemungkinan adanya koneksi sejati. Kirana merasakan air mata menggenang di matanya. Aku merasakan hal yang sama. Kamu mengubah hidupku, Rama. Lalu dia menggeser sebuah kotak beludru kecil ke seberang meja. Jantung Kirana berhenti. Bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya cepat dengan senyum malu-malu. Belum, tapi aku ingin memberimu sesuatu milik nenekku. Simbol bahwa niatku serius, bahwa aku sedang membangun masa depan bersamamu. Kirana membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada cincin antik, mungil dengan zamrud kecil dikelilingi berlian kecil. Itu cantik, tapi sederhana, persis seperti yang dia sukai. Bagaimana dia tahu? Rama, ini indah. Tapi aku tidak bisa menerima sesuatu yang begitu pribadi. Tolong, desaknya memasangkan cincin itu di jarinya. Ini milikmu sekarang, sama seperti hatiku. Dan Kirana, ada sesuatu yang perlu ku minta darimu. Keluargaku punya beberapa tradisi. Masalah hukum lama tentang warisan dan persatuan. Aku ingin kamu bertemu pengacaraku, hanya untuk meresmikan niat kita untuk akhirnya bersatu. Tidak ada yang terburu-buru, tapi ini penting untuk menjaga kepentingan kita berdua. Kirana masih emosional, hanya mengangguk. Tentu apapun yang kamu butuhkan. Minggu berikutnya dia bertemu di kantor elegan Pak Sugiarto, pengacara Rama. Pria itu sopan, efisien, dan menyodorkan serangkaian dokumen kepada Kirana. Ini perjanjian pranikah standar, jelasnya. Melindungi kedua belah pihak, memastikan bahwa jika terjadi perpisahan yang tidak diinginkan, masing-masing tetap memiliki apa yang menjadi miliknya. Rama bersikeras agar ini adil bagi kedua belah pihak. Kirana membolak-balik halaman, semuanya begitu formal, begitu dingin. Tapi dia mengira memang beginilah dunia mereka. Dia hendak menandatangani ketika sesuatu membuatnya berhenti. Mungkin itu adalah gema dari kata-kata Agus, atau mungkin insting bisnisnya akhirnya terbangun dari tidur romantisnya. Aku ingin pengacaraku sendiri meninjaunya dulu, katanya. Menutup map itu. Ini prosedur standar. Aku yakin Anda mengerti. Sepersekian detik, sesuatu menjadi gelap di wajah Rama, tapi itu begitu cepat sehingga Kirana hampir mengira dia membayangkannya. Tentu, cintaku, ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Tapi dia menyadari ada ketegangan di bahu Rama yang tidak ada sebelumnya. Malam itu, Kirana sulit tidur. Dia berbaring menatap langit-langit. Cincin itu terasa berat di jarinya. Mengapa dia merasa tidak nyaman? Rama begitu sempurna. Mungkin terlalu sempurna. Dia teringat Agus, peringatan diamnya. Apa yang dilihat Agus yang tidak bisa dia lihat? Keesokan harinya, dia menjadwalkan pertemuan dengan Pak Hartono, pengacara pribadinya selama bertahun-tahun, seorang pria berintegritas tinggi yang telah membantunya membangun kerajaannya. Dia meninjau dokumen-dokumen itu dengan ekspresi yang semakin suram. Kirana, katanya akhirnya, melepas kacamatanya, ini bukan perjanjian pranikah standar. Ini adalah pengalihan kendali terselubung. Maksud Anda? Saya lihat di sini, dia menunjuk ke sebuah klausa yang terkubur dalam jargon hukum.
Jika terjadi pernikahan, Anda setuju untuk mentransfer 60% saham pengendali perusahaan Anda ke rekening bersama yang dikelola oleh kedua pasangan. Dan di sini, jika terjadi ketidakmampuan mental atau fisik sementara, pasangan secara otomatis mengambil alih kendali penuh. Dan lihat definisi ketidakmampuan itu sangat luas. Rawat inap 40 jam saja sudah memenuhi syarat. Darah Kirana terasa dingin, tapi Rama bilang itu untuk melindungi kami berdua. Kirana, kata Pak Hartono, suaranya lembut tapi tegas, Anda menikah. Dan keesokan harinya jika Anda terkena usus buntu dan dirawat 2 hari di rumah sakit, pria ini akan memiliki kendali hukum penuh atas kekayaan Anda. Dan mengingat klausulnya sangat menguntungkannya, saya ragu Anda bisa mendapatkannya kembali dengan mudah. Ini bukan cinta, ini jebakan. Kirana merasa mual. Tidak mungkin. Dia kami bicara tentang sastra, tentang seni. Dia mengerti aku. Atau dia mempelajarimu, jawab pengacara itu. Kirana, dari apa yang kamu ceritakan, orang tuamu yang memperkenalkannya, kapan terakhir kali mereka melakukan sesuatu untukmu tanpa kepentingan pribadi? Kesadaran itu jatuh seperti piano dari gedung tinggi, menghancurkan ilusi yang tersisa. Orang tuanya selalu tentang uang dengan mereka. Dia begitu bodoh, begitu putus asa akan kasih sayang, sehingga dia menurunkan semua pertahanannya. Dia memikirkan semua percakapan dengan Rama. Bagaimana dia selalu mengalihkan pembicaraan ketika Kirana bertanya detail tentang keluarganya, propertinya. Kirana mengira itu adalah kerendahan hati. Sekarang dia melihat itu adalah penghindaran. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya. Pak Hartono mencondongkan tubuh ke depan. Anda butuh bukti. Jika dia benar-benar penipu, dia tidak melakukannya sendirian. Orang tuamu terlibat. Anda perlu mengungkap rencana lengkapnya sebelum menghadapi mereka. Kalau tidak, mereka akan menyangkalnya dan mencoba cara lain. Bagaimana caranya? Pengacara itu berpikir sejenak. Berpura-pura tidak ada yang berubah. Katakan bahwa pengacaramu menyetujui dokumen itu. Tetapi kamu ingin menunggu sedikit lebih lama sebelum menikah agar tidak terkesan terburu-buru. Sementara itu, kami menyelidikinya. Dan mungkin dia ragu kamu butuh seseorang yang benar-benar kamu percayai. Seseorang yang tidak akan mendapat apa-apa dari kejatuhanmu. Kirana langsung teringat Agus. Dia telah mencoba memperingatkannya sejak awal. Dalam minggu-minggu berikutnya, Kirana menjadi seorang aktris. Dia tersenyum pada Rama, menerima hadiahnya, membisikkan kata-kata manis. Di dalam dia hancur, tapi di luar dia adalah pacar yang sedang jatuh cinta. Pak Hartono menyewa penyelidik swasta yang diam-diam mulai menggali kebenaran pahit. Rama Wijaya bukanlah seperti yang dikatakannya. Keluarganya tidak punya properti, tidak punya kekayaan. Dia adalah penipu profesional yang telah mencoba penipuan yang sama pada 2 wanita kaya lainnya di Surabaya dan Jakarta. Satu berhasil lolos, yang lain tidak seberuntung itu. Ada kasus yang ditutup tidak tuntas tentang keadaan yang mencurigakan. Kirana muntah saat membaca laporan itu. Pria yang telah memegang tangannya, yang telah mengutip pramoedia, yang telah membuatnya percaya pada cinta adalah seorang predator, dan orang tuanya adalah kaki tangannya. Penyelidik menemukan transfer bank dari rekening luar negeri ke rekening orang tuanya, bertanggal beberapa minggu sebelum Rama muncul. Mereka telah mempekerjakannya, menjual putri mereka sendiri. Rasa sakit itu fisik, lubang hitam di dadanya. Kirana mengunci diri di kamarnya selama 2 hari, tidak bisa berfungsi. Bibi Inah sang juru masak, yang akhirnya membangunkannya dari keterpurukan. Dia mengetuk pintu dengan lembut membawa nampan teh. Boleh Bibi masuk, Neng? Kirana membuka pintu, matanya bengkak. Bibi Inah masuk, meletakkan nampan dan langsung memeluk Kirana. Bendungan itu pecah. Kirana menangis seperti yang tidak pernah dia lakukan sejak kecil. Isak tangis besar yang mengguncang seluruh tubuhnya. Bagaimana mereka bisa? Orang tuaku sendiri. Bibi Inah membelai rambutnya. Orang yang putus asa melakukan hal-hal buruk, Neng. Tapi Neng lebih kuat dari mereka. Selalu begitu. Aku tidak merasa kuat. Aku merasa hancur. Bibi Inah menjauh memegang bahu Kirana. Kalau begitu Neng bangun lagi. Tapi kali ini, Neng membangun dikelilingi orang-orang yang benar-benar menyayangimu. Dan ada seseorang yang perlu bicara denganmu. Keponakanku sudah di luar berjam-jam khawatir. Kirana menyeka wajahnya. Agus, Bibi Inah mengangguk. Dia tahu Kirana sejak awal. Instingnya bagus. Kirana turun ke taman.
Agus sedang duduk di bangku, tangannya kotor tanah menatap barisan mawar. Ketika melihat Kirana, dia cepat berdiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Kirana tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia hanya memberi isyarat dengan canggung di antara air mata. Kamu benar, dia palsu. Semuanya bohong. Mata Agus dipenuhi rasa sakit yang mendalam, bukan kepuasan karena benar, tetapi empati tulus atas penderitaannya. Dia mendekat dan dengan ragu membuka lengannya. Kirana masuk ke dalam pelukan itu. Dan di sana, dikelilingi aroma tanah dan bunga. Dia menemukan penghiburan yang tidak datang dari kata-kata, tetapi dari kehadiran. Ketika akhirnya menjauh, Agus memberi isyarat. Apa yang akan kamu lakukan? Kirana menarik napas dalam-dalam. Aku akan menangkap mereka. Semuanya, tapi aku butuh bantuan. Aku butuh bukti. Mereka harus mengaku. Agus berpikir sejenak, lalu matanya berbinar karena sebuah ide. Dia memberi isyarat dengan cepat. Kamera, mikrofon, tukang kebun bekerja di seluruh rumah. Tidak ada yang memperhatikan. Aku bisa pasang. Kirana menatapnya terkejut. Kamu mau melakukan itu untukku? Apa tidak berbahaya? Kalau mereka tahu. Agus tersenyum tapi ada tekad baja di matanya. Kamu memberiku kesempatan saat tidak ada yang mau. Kamu belajar bahasaku. Kamu melihatku. Aku lakukan ini dengan senang hati. Selama beberapa minggu berikutnya, Agus menjadi mata-mata yang tak terduga. Sebagai tukang kebun, dia memiliki akses ke seluruh properti. Dia memasang mikrofon tersembunyi di pot tanaman, kamera mungil di dekorasi taman. Kirana menyediakan peralatannya. Dibeli diam-diam melalui Pak Hartono. Dia melanjutkan sandiwaranya, mengatur kencan dengan Rama, menerima makan malam dengan orang tuanya, sementara Agus merekam semuanya. Pada suatu minggu sore, mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kirana sengaja pergi, mengatakan ada pertemuan darurat di perusahaan. Rama, orang tuanya, dan pengacara Rama berkumpul di ruang tamu mengira mereka sendirian. Kamera dan mikrofon Agus menangkap semuanya dalam definisi tinggi. Dia terlalu lama untuk tanda tangan, keluh Prabowo, menuang whisky mahal dari koleksi Kirana. Sudah berminggu-minggu sejak kita membawa dokumen ke pengacaranya. Apa dia curiga? Rama bersandar santai di sofa. Tampak bukan lagi sebagai kekasih romantis, melainkan hiu yang sedang menghitung. Dia tidak curiga. Dia jatuh cinta. Kalian lihat dia menyedihkan. Aku hanya perlu mendorongnya sedikit lagi. Mungkin lamaran pernikahan yang layak. Sesuatu yang publik di mana dia tidak bisa bilang tidak tanpa terlihat jahat. Riani tertawa. Suara tanpa humor. Putriku selalu putus asa mencari pengakuan, memudahkan pekerjaan. Tapi Rama, kapan dia tanda tangan, berapa lama sampai kita bisa mengakses dana? Pengacara itu, seorang pria berpenampilan licin, menjawab. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, saya bisa menciptakan situasi yang memenuhi syarat sebagai ketidakmampuan sementara. Krisis kesehatan kecil yang terkendali. Tidak ada yang bisa dilacak kembali. Beberapa hari di rumah sakit dan kendali ada di tangan Rama. Dia mentransfer aset ke rekening luar negeri dan kalian menerima bagian yang disepakati. 40 untuk Rama, 30 untuk kalian masing-masing. Dan Kirana, tanya Prabowo tapi suaranya tidak memiliki bobot kekhawatiran seorang ayah, hanya rasa ingin tahu praktis. Rama mengangkat bahu, sikap dingin reptil di mata hijaunya. Saat uangnya sudah aman, perceraian yang rumit, tuduhan ketidakstabilan mental darinya. Semoga saja dia begitu hancur sehingga menerima kesepakatan hanya untuk menyelesaikannya. Kalau bermasalah dia berhenti, tersenyum, ya kecelakaan bisa terjadi. Aku pernah mengelola situasi serupa sebelumnya. Kirana menonton rekaman itu di kantor Pak Hartono, merasa mual. Dia telah mengundang pria ini ke rumahnya, ke hidupnya, ke hatinya. Dan dia berbicara tentang membuatnya menghilang, seolah sedang membahas cuaca. Pak Hartono duduk di sebelahnya pucat. Ini bukti yang cukup. Konspirasi, penipuan, dan rencana yang lebih buruk lagi. Kita bisa bawa ini ke polisi sekarang. Kirana menggelengkan kepala, matanya kering, semua air mata sudah tumpah, hanya menyisakan tekad murni. Tidak, belum. Aku ingin mereka menggantung diri mereka sendiri sepenuhnya. Kamu bilang Rama merencanakan lamaran pernikahan publik? Thea, penyelidik saya menemukan dia telah memesan restoran paling eksklusif di kota untuk hari Jumat. Akan ada fotografer, pers sosialita. Dia ingin menjebakmu dalam jawabannya di depan umum.
Sempurna, kata Kirana, sebuah ide terbentuk. Kalau begitu kita beri dia momen publiknya. Tapi itu tidak akan berakhir seperti yang dia harapkan. Pada hari lamaran besar itu, Kirana bersiap dengan cermat. Dia mengenakan gaun yang dipuji Rama, menata rambut dan rias wajah, memakai cincin yang diberikannya. Dia tampak seperti calon pengantin yang sempurna, berseri-seri dan bahagia. Di dalam dia sedingin es Rama menjemputnya dengan limusin, penuh pesona dan senyuman. "Kamu memukau," katanya, mencium tangannya. "Malam ini akan istimewa." Kirana tersenyum manis. "Aku tidak sabar." Restoran itu memang spektakuler, di puncak gedung pencakar langit dengan pemandangan panorama kota. Persis seperti yang dilaporkan penyelidik, ada fotografer tersembunyi, teman-teman sosialita dan bahkan tim kecil dari program gosip. Rama telah mengatur semuanya dengan sempurna. Jebakan emas. Makan malam itu adalah sandiwara yang rumit. Rama menawan, penuh perhatian, menyentuh tangannya, membuat lelucon, membuat seluruh meja tertawa. Kirana memainkan perannya, pacar yang terpesona. Dan kemudian saatnya tiba. Rama berdiri, memberi isyarat agar musisi memulai waltz lembut. Percakapan di restoran mereda. Semua perhatian tertuju pada mereka. Kirana mulainya, suaranya penuh emosi, berlutut di samping meja. "Sejak saat aku bertemu denganmu, aku tahu hidupku telah berubah. Kamu cerdas, cantik, penuh kasih. Kamu membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik. Dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu." Dia membuka kotak dengan cincin pertunangan yang mempesona, berlian besar, mencolok. Tidak seperti cincin mungil yang dia berikan sebelumnya. Ini adalah pernyataan kepemilikan, kalung berlian. "Kirana Mendes, maukah kamu memberiku kehormatan untuk menjadi istriku?" Restoran itu sunyi senyap. Kamera ponsel terangkat, semua orang menunggu. Kirana menatap Rama. Mata hijaunya begitu percaya diri, begitu yakin dia akan berkata ya. Dan dia tersenyum. "Rama," katanya lembut, "kamu memintaku menjadi istrimu." Ya, jawabnya, senyumnya melebar. "Dan aku menunggu jawabanmu. Kalau begitu, biarkan aku menjawab dengan kejujuran yang sama dengan yang kamu tawarkan padaku." Sesuatu dalam nadanya membuatnya ragu. "Kirana, apa?" "Aku tahu segalanya," katanya. Suaranya masih tenang tapi syarat dengan kekuatan yang membuat semua yang hadir mencondongkan tubuh untuk mendengar. "Aku tahu kamu bukan dari keluarga kaya. Aku tahu kamu penipu yang mencoba skema yang sama pada setidaknya 2 wanita lain. Aku tahu orang tuaku membayarmu untuk merayuku, dan aku tahu rencanamu untuk memasukkanku ke rumah sakit dan mencuri hartaku." Wajah Rama melewati kaleidoskop emosi, kaget, takut, dan kemudian akhirnya marah. "Kamu gila," desisnya. Masih berlutut, tapi sekarang tampak bukan lagi seperti pelamar, melainkan hewan yang terpojok. "Ini konyol, kamu sedang gangguan jiwa." Kirana menarik ponselnya dari saku dan menyentuh layar. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara rekaman. Suara Rama jernih mengatakan dia yang paling mudah, begitu putus asa akan sedikit kasih sayang, sehingga dia bergantung pada remah apapun. Keheningan yang menyusul benar-benar mutlak. Rama menjadi pucat pasi. Itu editan. Dia memanipulasi, dia tidak stabil." Kirana berdiri dengan keanggunan seorang ratu. "Aku punya rekaman berjam-jam, Rama. Kamu, orang tuaku, pengacaramu, berkonspirasi, merencanakan." Dan bagian terbaiknya, dia berhenti menatap para fotografer yang sekarang merekam semuanya secara terbuka. Tidak lagi diam-diam, tetapi penuh semangat. Adalah semuanya ada di sini. Dalam video definisi tinggi. Dan akan ada di semua berita utama besok. Rama berdiri tiba-tiba, topengnya akhirnya hancur total. "Kamu akan menyesali ini. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan." "Oh, tapi aku tahu persis," jawab Kirana. "Aku berurusan dengan seorang kriminal. Dan kriminal tempatnya di penjara." Seolah diberi isyarat, Pak Hartono masuk ke restoran ditemani oleh 2 detektif polisi. Ekspresi pengacara itu adalah kepuasan yang suram. "Rama Wijaya," kata salah satu detektif, "Anda ditahan atas tuduhan penipuan, konspirasi untuk melakukan penipuan, dan sehubungan dengan kasus keadaan mencurigakan di Surabaya. Anda berhak untuk tetap diam." Rama mencoba lari tetapi dengan cepat ditahan. Saat mereka memborgolnya, matanya bertemu dengan mata Kirana, dan di dalamnya ada kebencian yang begitu murni sehingga dia hampir mundur. Hampir. Tapi dia telah menjadi lebih kuat dari yang pernah dibayangkan Rama. Restoran itu meledak dalam gumaman, kamera berkedip, ponsel merekam.
Ini akan menjadi skandal tahun ini. Kirana berbalik ke arah kamera. Untuk semua yang menonton, katanya, suaranya tegas, ini adalah pengingat bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Dan bahwa wanita bukanlah piala untuk dimenangkan atau kekayaan untuk dijarah. Kami adalah manusia dan kami pantas dihormati. Dengan itu dia berjalan keluar meninggalkan kekacauan di belakangnya. Pak Hartono mengikutinya. Senyum kagum di wajahnya. Itu sangat ahli. Bagiannya sudah selesai, jawab Kirana. Sekarang bagian orang tuaku. Pak Hartono mengangguk. Sudah berjalan. Saat Anda di sini, tim pergi ke rumah Anda dengan surat perintah. Ceriki sedang ditahan sekarang. Berita itu seharusnya membawa kepuasan, tetapi Kirana hanya merasa hampa. Mereka adalah orang tuanya. Seburuk apapun mereka, sebagian dari dirinya, gadis kecil yang masih ingat masa-masa yang lebih baik, sebelum uang merusak segalanya, menangis dalam hati. Tetapi wanita yang telah menjadi dirinya, yang ditempa dalam pengkhianatan dan api, tahu itu perlu. Dia tidak bisa sembuh jika lukanya terus dibuka kembali. Dia pulang, tapi bukan ke rumah besar itu. Itu adalah kuburan kenangan buruk. Sebaliknya, dia pergi ke apartemen kecil yang telah dibelinya diam-diam selama minggu-minggu penyelidikan, tempat yang tidak diketahui orang tuanya, yang tidak pernah diinjak Rama. Ruang hanya miliknya. Ketika dia tiba, dia menemukan Agus menunggu di pintu, sebuah tanaman pot kecil di tangannya. Itu adalah mawar baru. Kuncupnya masih tertutup, tetapi kau bisa melihat janji keindahan di dalamnya. Kirana tersenyum, ekspresi tulus pertama dalam beberapa jam. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan. Agus memberi isyarat, matanya hangat. Awal baru, bunga baru, akan mekar. Kirana mengambil pot itu, merasakan berat tanah yang menenangkan. Bersama-sama, mereka masuk ke apartemen. Itu kecil dibandingkan dengan rumah besar, tetapi memiliki jendela besar yang membiarkan banyak cahaya masuk. Balkonnya sudah memiliki beberapa pot yang telah disiapkan Agus, taman gantung kecil. Kamu yang melakukan ini. Dia memberi isyarat. Dia mengangguk. Rumah butuh taman. Taman butuh perawatan. Seperti kamu. Air mata datang saat itu. Tapi itu bukan air mata kesakitan. Itu adalah air mata pelepasan. Rasa terima kasih. Dari sesuatu yang belum berani dia sebut namanya, tapi mekar di dadanya seperti mawar Agus. Dia meletakkan tanaman itu di balkon dan berbalik menghadapnya. Terima kasih. Dia memberi isyarat, dan kemudian, karena terkadang kata-kata tidak cukup, dia memeluknya. Agus ragu hanya sedetik sebelum membalas. Lengan kuat dan lembutnya melingkari Kirana. Mereka berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Dua jantung berdetak dalam sinkroni yang hening. Ketika mereka berpisah, Agus memberi isyarat sesuatu yang membuatnya merona. Boleh aku mengaku? Kirana mengangguk, penasaran. Aku jatuh cinta padamu di hari pertama. Saat kamu mencoba menjabat tanganku. Saat matamu ramah. Kebanyakan orang melihat menembusku. Kamu melihatku. Jantung Kirana berdebar. Agus aku. Dia meletakkan jari dengan lembut di bibir Kirana. Membungkamnya lalu memberi isyarat. Tidak perlu bilang apa-apa sekarang. Kamu sudah melalui banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu kamu tidak sendirian. Tidak akan pernah selama aku di sini. Kirana merasakan sesuatu di dalam dirinya yang telah rusak mulai pulih. Itu bukan cinta palsu dan penuh sandiwara yang ditawarkan Rama. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih hening, lebih nyata. Itu dibangun di atas tindakan, perawatan, melihat dan dilihat secara nyata. Dalam minggu-minggu berikutnya, saat skandal itu meledak di media, Kirana tetap mengisolasi diri, terlindungi. Rama secara resmi didakwa, aset yang telah diperolehnya secara curang dari korban lain dilacak. Orang tuanya menghadapi berbagai tuduhan, dari konspirasi hingga penggelapan dana yang telah diberikan Kirana kepada mereka selama bertahun-tahun dengan alasan palsu. Persidangan berlangsung cepat dan brutal. Rekaman itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Pembela mencoba mengklaim bahwa Kirana telah merayu mereka memanipulasi, tetapi tidak ada yang percaya. Rama dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Orang tuanya menerima hukuman yang lebih ringan, tetapi substansial. Masing-masing 5 tahun, dengan kemungkinan pengurangan karena perilaku baik. Kirana tidak pergi ke persidangan. Pak Hartono mewakilinya, tapi dia membaca putusannya. Dan untuk pertama kalinya dia merasa bukan kepuasan, tapi semacam kedamaian yang dingin. Keadilan telah ditegakkan, tapi masih ada kekosongan, sepotong yang hilang. Beberapa hari setelah putusan,
Kirana menerima surat. Itu dari ibunya, dari penjara. Dengan tangan gemetar dia membukanya. Tulisan Riani gemetar tergesa-gesa. Kirana, mulainya ibu tahu ibu tidak punya hak untuk meminta apapun. Apa yang kami lakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi kamu harus mengerti, kami putus asa. Ayahmu dan ibu, kami melakukan investasi buruk. Kehilangan segalanya. Kami punya utang yang bahkan tidak kamu bayangkan. Ketika Rama mendekat dengan rencana itu, rasanya seperti satu-satunya jalan keluar. Ibu tahu ini tidak membenarkan apapun. Kamu putriku. Seharusnya ibu melindungimu, bukan menjualmu. Tapi keserakahan, ketakutan, mereka membutakanku, mengubahku menjadi seseorang yang tidak ibu kenali. Ibu tidak mengharapkan pengampunan, tapi ibu harap suatu hari kamu bisa menemukan kedamaian. Dan mungkin, ingat bahwa ibu tidak selalu menjadi monster ini. Ada saat ketika ibu mencintaimu dengan murni, sebelum semuanya hilang. Dengan penyesalan, Riani. Kirana membaca surat itu 3 kali. Ada bagian dari dirinya, kecil dan sakit, yang ingin percaya, yang ingin memaafkan. Tetapi wanita yang telah menjadi dirinya tahu bahwa beberapa jembatan sekali terbakar tidak dapat dibangun kembali. Dia melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di laci. Mungkin suatu hari dia akan membalasnya, mungkin tidak. Untuk saat ini, dia memilih untuk melangkah maju. Agus menjadi kehadiran konstan dalam hidupnya. Dia tidak menekan, tidak menuntut. Dia hanya ada di sana. Mereka memasak bersama. Kirana belajar resep sederhana yang diajarkan Bibi Inah padanya. Mereka merawat taman di balkon yang tumbuh subur di bawah perhatian penuh kasih mereka. Dan perlahan, dalam percakapan hening yang terbuat dari isyarat dan tatapan, Kirana membuka diri dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia bercerita pada Agus tentang masa kecilnya, tentang bagaimana uang telah mengubah orang tuanya, tentang kesepian karena hanya dilihat sebagai sumber daya. Agus pada gilirannya memberi isyarat tentang tumbuh sebagai tunarungu di dunia, yang sering tidak sabar padanya, tentang bagaimana tanaman tidak pernah menghakimi keheningannya, hanya tumbuh di bawah perawatannya. Itu adalah keintiman yang berbeda. Dibangun bukan di atas sikap besar atau kata-kata fasih, tetapi di atas kehadiran, pemahaman timbal balik. Kirana menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta, tapi itu adalah cinta yang berbeda. Bukan pusaran kacau yang dia rasakan untuk Rama. Tidak putus asa atau mendesak. Itu seperti tanaman yang tumbuh konstan, sabar, berakar dalam. Suatu malam 3 bulan setelah persidangan, mereka berada di balkon di bawah bintang-bintang. Kirana telah membuat teh, dan mereka duduk dalam keheningan yang nyaman ketika dia akhirnya menemukan keberanian. Harus dia memberi isyarat menarik perhatiannya. Dia berbalik menatapnya, matanya bertanya, "Kamu bilang kamu jatuh cinta padaku di hari pertama." Dia mengangguk perlahan. Kirana menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak jatuh cinta padamu di hari pertama. Butuh waktu lebih lama." Tapi sekarang dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat dalam isyarat. "Sekarang aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Kamu menyelamatkanku, Agus. Bukan hanya dari Rama, tapi dari diriku sendiri. Kamu menunjukkan padaku bahwa aku pantas dilihat, dicintai apa adanya." Mata Agus dipenuhi air mata. Dia meraih tangan Kirana dengan lembut dan kemudian memberi isyarat. "Kamu adalah bunga paling indah di taman manapun. Dan aku hanya tukang kebun beruntung yang diizinkan merawatmu." Kirana tertawa di antara air matanya sendiri. "Tidak, Agus. Kamu bukan hanya tukang kebun. Kamu adalah..." Dia berhenti mencari isyarat yang telah diajarkannya berminggu-minggu lalu. "Kamu adalah rumahku." Dan kemudian, karena ada saat-saat bahkan isyarat pun tidak cukup, dia menciumnya. Itu lembut, ragu-ragu pada awalnya. Dan kemudian lebih dalam, penuh janji dan kemungkinan. Ketika mereka berpisah, keduanya tersenyum. Keesokan harinya, Kirana melakukan sesuatu yang telah dipertimbangkannya selama berminggu-minggu. Dia menjadwalkan pertemuan dengan Dewan Direksi perusahaannya. "Bapak dan Ibu sekalian, mulainya, kalian telah menjadi pilar organisasi ini, dan saya percaya pada kalian masing-masing. Tapi sudah waktunya untuk melakukan beberapa perubahan. Efektif segera, saya akan mengundurkan diri dari posisi CEO." Ruangan itu meledak dengan protes dan pertanyaan. Kirana mengangkat tangannya, membungkam mereka. "Saya tidak meninggalkan perusahaan. Saya akan mengambil peran penasihat. Fokus pada visi strategis dan inovasi. Manajemen operasional sehari-hari akan diambil alih oleh tim yang dibantu Pak Hartono untuk dibentuk. Kalian semua termasuk
Tapi kenapa? Tanya salah satu direktur tertua. Anda membangun ini. Perusahaan ini adalah hidup Anda. Kirana tersenyum, kedamaian yang mendalam di matanya. Tidak, jawabnya lembut. Perusahaan ini adalah warisan saya, tapi bukan hidup saya. Hidup saya baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, Kirana dan Agus berdiri di sebuah properti pedesaan kecil di pinggir kota. Itu adalah tempat yang sederhana, dengan rumah pedesaan yang telah direnovasi dan lahan subur hektaran. Itu bukan rumah besar, tidak ada kemewahan, tapi itu punya potensi, punya kedamaian, dan punya ruang untuk impian. Ini tempatnya. Isyarat Kirana, matanya berbinar, sempurna. Agus melihat sekeliling, tangannya bergerak perlahan saat dia menilai tanah, cahaya, kemungkinan. Kita bisa buat taman terapi di sini. Tempat bagi orang untuk belajar, menyembuhkan. Seperti yang kamu lakukan. Kirana mengangguk antusias. Tepat. Ruang bagi orang yang butuh keheningan, koneksi dengan tanah. Dan kita bisa menawarkan kelas Bisindo. Menciptakan lapangan kerja bagi penyandang tunarungu. Menunjukkan bahwa hambatan hanyalah dinding yang belum kita robohkan. Agus menariknya ke dalam pelukan dan bersama-sama mereka memandang tanah yang akan menjadi bab berikutnya dalam hidup mereka. Transaksi itu selesai dalam beberapa minggu. Kirana menggunakan sebagian kekayaannya, bukan untuk kemewahan tetapi untuk membangun sesuatu yang bermakna. Mereka menyewa arsitek, penata taman, pendidik. Proyek itu tumbuh dari mimpi menjadi kenyataan nyata. Pusat Kesejahteraan Akar, begitulah namanya. Membuka pintunya pada suatu pagi musim semi yang cerah. Ada taman terapi, rumah kaca, ruang kelas untuk Bisindo, ruang meditasi. Itu adalah tempat suci. Tidak hanya untuk tanaman, tetapi untuk orang-orang. Kirana mendapati dirinya bekerja berdampingan dengan Agus. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai mitra sejati. Dia telah belajar Bisindo dengan lancar sekarang, dan sering bertindak sebagai penerjemah bagi pengunjung. Dia menemukan panggilan yang tidak pernah dia tahu dia miliki, membantu orang lain menemukan kedamaian yang dia sendiri telah temukan. Suatu hari beberapa bulan setelah pembukaan, Kirana mendapat kunjungan tak terduga. Pak Hartono muncul dengan seorang wanita muda pemalu dengan mata ketakutan. Kirana, kata pengacara itu, ini Dewi. Dia baru saja keluar dari situasi sulit, hubungan yang mengontrol. Dia mendengar tentang pusat Anda dan ingin datang. Kirana berlutut di depan Dewi, melihat dirinya sendiri beberapa bulan lalu dalam diri wanita itu. Kamu aman di sini, katanya lembut, dan kamu tidak sendirian. Kami akan membantumu menemukan kekuatanmu. Dewi mulai menangis, dan Kirana memeluknya, merasakan lingkaran itu lengkap. Dia telah diselamatkan, dan sekarang dia bisa menyelamatkan orang lain. Dalam minggu-minggu berikutnya, Dewi berkembang. Dia bekerja di Taman Belajar Bisindo, melakukan terapi dengan para profesional yang disewa Kirana. Dan perlahan, wanita yang ketakutan itu berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih percaya diri. Kirana mengamati, bangga tahu bahwa inilah warisan sejati, bukan jutaan di bank, tetapi kehidupan yang berubah. Suatu malam setelah hari yang panjang di pusat, Kirana dan Agus berada di kamar mereka, di rumah pedesaan. Itu sederhana tapi nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke taman yang diterangi kunang-kunang. Agus sedang duduk di tempat tidur, membersihkan tanah dari bawah kukunya, ketika Kirana mendekat dengan sesuatu yang tersembunyi di belakang punggungnya. Dia menatapnya, penasaran. Kirana tersenyum gugup dan membawa tangannya ke depan. Itu adalah pot kecil, dan di dalamnya bibit pohon flamboyan merah, pohon yang dikenal karena keindahan dan ketahanannya. Dia memberi isyarat, pohon ini kecil sekarang, tapi akan tumbuh kuat, tinggi, akan memberi bunga indah, seperti cinta kita. Agus mengambil pot itu, matanya dipenuhi pemahaman. Kirana menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan isyaratnya. Agus, kamu menanam harapan di hatiku, saat itu kosong. Kamu menyiramiku dengan kesabaran saat aku kering. Kamu membuatku mekar saat kupikir aku tidak akan pernah bisa lagi. Dia berhenti, mengambil kotak kecil dari sakunya. Sekarang aku ingin menanam masa depan denganmu. Maukah kamu menikah denganku? Agus terdiam. Pot itu sedikit bergetar di tangannya. Kemudian perlahan, dia meletakkan pot itu dan menangkup wajah Kirana di antara kedua tangannya. Tangannya bergerak. Setiap isyarat syarat dengan emosi. Kamu adalah bunga di gurun bagiku. Kamu belajar bahasaku, melihat duniaku. Kamu membuatku merasa punya suara, bahkan tanpa suara. Ya, dia memberi isyarat dengan tegas,
mengentakkan tangan tertutupnya ke bawah sebagai penegasan. Ya, selamanya, ya. Kirana menyelipkan cincin sederhana, pita emas yang terjalin dengan perak, melambangkan dua kehidupan yang bersatu di jarinya. Mereka berciuman, dan dalam ciuman itu ada janji-janji fajar di taman, tantangan yang dihadapi bersama, cinta yang tidak butuh kata-kata untuk menjadi hal yang paling fasih di dunia. Pernikahan itu berlangsung di pusat akar sendiri, di bawah gapura bunga yang mereka tanam sendiri. Tidak ada ratusan tamu, hanya orang-orang yang benar-benar penting. Bibi Inah yang menangis haru, Pak Hartono yang bertindak sebagai saksi, Dewi dan siswa lain dari pusat yang telah menjadi keluarga. Upacara itu bilingual, dengan seorang juru bahasa Bisindo di samping hakim. Ketika tiba waktunya untuk janji pernikahan, Kirana dan Agus berdiri berhadapan dan tangan mereka berbicara untuk mereka. Kirana memberi isyarat, dengan Agus menerjemahkannya dengan suara keras untuk tamu yang mendengar. Aku berjanji untuk melihatmu setiap hari, dengan sungguh-sungguh. Berjanji untuk memelihara cinta kita dengan sabar. Berjanji untuk berada di sisimu dalam badai dan dalam mentari. Kamu adalah tamanku, kedamaianku, rumahku. Agus menjawab, tangannya kuat dan mantap. Aku berjanji untuk merawatmu, seperti aku merawat setiap bunga dengan pengabdian. Berjanji memberimu akar untuk tumbuh dan sayap untuk terbang. Kamu adalah suara diamku, hati bicaraku selamanya milikku. Tidak ada satu mata pun yang kering di taman itu. Ketika hakim menyatakan mereka menikah, tepuk tangan riuh rendah. Tetapi bagi Kirana dan Agus, yang ada hanyalah keheningan sempurna dari dunia mereka yang menyatu. Resepsinya sederhana. Pesta kebun dengan makanan rumahan, musik live dan tawa. Ketika malam tiba dan lentera dinyalakan, menerangi taman seperti bintang jatuh, Kirana mendapati dirinya berdiri di sudut, mengamati. Dia melihat Agus tertawa dengan para tamu, menggunakan isyarat berlebihan untuk membuat seorang anak tertawa. Melihat Bibi Inah berdansa dengan Pak Hartono, melihat Dewi berbicara dengan antusias dengan siswa lain, semua rasa malunya hilang. Dan dia merasakan rasa syukur yang begitu dalam hingga hampir menyakitkan. Inilah akhir bahagia yang tidak pernah dia tahu dia butuhkan. Bukan pangeran tampan dari negeri dongeng, bukan kekayaan dan kemewahan. Itu adalah koneksi nyata, cinta yang dibangun di atas tanah yang kokoh, tujuan yang melampaui dirinya sendiri. Malam itu, ketika semua orang telah pergi dan rumah sepi, Kirana dan Agus berjalan melewati taman. Bulan purnama mewarnai segalanya dengan perak, dan aroma melati memenuhi udara. Mereka tiba di tengah, di mana bibit flamboyan merah yang diberikan Kirana kepada Agus kini ditanam secara permanen. Masih kecil tapi sehat, daunnya berkilauan di bawah sinar bulan. Suatu hari isyarat Agus akan jadi pohon besar, naungan untuk cucu-cucu. Kirana tersenyum membayangkan gambaran itu. Aku suka itu. Keluarga tumbuh di bawah pohon kita. Mereka berdiri di sana, tangan bertautan menatap masa depan yang ditanam di masa kini. Dan Kirana mengerti, akhirnya dan sepenuhnya, bahwa pangeran tampan sejati yang dicarinya tidak pernah seorang pria. Itu adalah perjalanan menemukan dirinya sendiri, belajar bahwa dia utuh dengan sendirinya, dan bahwa cinta sejati tidak melengkapi Anda, itu melipat gandakan kepenuhan yang sudah Anda miliki. Selesai. Para pendengar yang budiman, kami harap kisah Kirana dan Agus telah menyentuh hati Anda sedalam kisah ini menyentuh kami saat membuatnya. Ini adalah kisah tentang menemukan kembali, tentang menemukan kebenaran di tengah kebohongan, dan tentang kekuatan transformatif dari cinta sejati. Jika narasi ini beresonansi dengan Anda, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas kami. Kami telah menyiapkan daftar putar khusus yang penuh dengan cerita-cerita yang sama, menarik dan menginspirasinya, masing-masing menjelajahi kompleksitas hubungan manusia dan perjuangan pribadi. Anda dapat menemukannya dengan mengklik di sini, di samping. Jika perjalanan Kirana dari kesepian hingga kebahagiaan sejati membuat Anda terharu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Setiap langganan memotivasi kami untuk menghadirkan lebih banyak cerita yang merayakan kekuatan, ketahanan, dan kemampuan manusia untuk memulai kembali. Sentuh tombol suka untuk menunjukkan kepada kami bahwa cerita ini sampai kepada Anda, dan bagikan di kolom komentar momen mana yang paling berkesan bagi Anda. Apakah itu penemuan pengkhianatan, ciuman pertama di bawah bintang, pernikahan di taman? Kami ingin mendengar suara Anda.
Setiap hari kami menghadirkan narasi yang mengeksplorasi apa artinya menjadi manusia, mencintai, kehilangan, dan menemukan diri lagi. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi dan bergabunglah dengan kami dalam perjalanan cerita yang mengubah, mengharukan, dan menginspirasi. Sampai jumpa di komentar dan sampai jumpa di cerita berikutnya.